Selamat sore. Mohon izin untuk saya membuka slide. Bapak Ibu sekalian, semoga sore hari ini apa yang akan saya sampaikan, kami sampaikan di dalam webinar BKTF, Badan Kejuruan Teknik Fisika PII, bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, apapun background keilmuan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mengapa saya banyak melakukan penelitian dalam bidang maritim di Indonesia? Ini dari background pendidikan saya. Saya lulusan dari Teknik Fisika ITS tahun 88. Ya, Pak Edi mungkin di atas saya, gitu. Pak Edi, gitu. Kemudian saya juga ini melanjutkan ke teknik elektro, 1 semester di ITB, 3 semester di ITS. Itu Pak Edi dulu tahun 94. Kemudian saya melanjutkan ke S3 Teknik Pengendalian Kelautan. Teknik Pengendalian Kelautan di ITS ini berada pada pengelolaan fakultas, di mana ada 3 bidang ilmu: teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, dan teknik kelautan. 3 bidang ilmu ini justru membuat kelihatan bahwa background keilmuan teknik fisika itu sangat dapat berkontribusi. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini ini adalah hasil penelitian sejak saya lulus dari S3, dan kemudian tidak ada satupun mata kuliah di teknik fisika ITS yang berbau tentang kemaritiman. Jadi saya pegang itu bahwa background dari teknik fisika itu bisa kemana saja, sehingga sampai dengan saat ini saya sampaikan kepada Bapak Kepala Departemen ataupun Ibu Kaprodi, tidak perlu ada mata kuliah khusus tentang ini ya, keilmuan bidang maritim di teknik fisika, tetapi kita mampu. Bapak Ibu, mungkin dengan apa yang insya Allah saya sampaikan sore hari ini, inilah keinginan saya secara pribadi, bagaimana nanti siapapun adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu peneliti, Bapak Ibu yang selama ini menjadi akademisi, mari kita berkontribusi ke dalam bidang maritim. 2/3 wilayah Indonesia itu adalah wilayah kelautan, dan disitulah sebenarnya jiwa yang ada di siapapun, utamanya adalah engineer di Indonesia. Kalau semaksimal berkontribusi di bidang maritim, maka tidak akan mengandalkan atau tidak selalu mengandalkan apa yang dari luar. Nah, kemudian juga ada satu begini Bapak Ibu, bagaimana kalau dari apa yang saya sampaikan nanti bisa saja muncul ide. Entah ide ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat atau dalam berjenjang, dalam bertahap gitu ya, baik melalui penelitian ataupun berkontribusi melalui focus group discussion. Dan apa yang akan saya sampaikan, saya kembali berada pada dasar keilmuan kita, teknik fisika, yang menyebabkan mengapa kita bisa masuk pada bidang yang lain. Dan tentunya karena ini dari laboratorium saya, dari sistem instrumentasi, peran apa dari lab ini dalam bidang kemaritiman, dan saya memberikan beberapa contoh aplikasi. Dan satu hal yang penting mungkin saya sampaikan di sini, bahwa apa yang kita bisa kembangkan di dalam 2 dan 3 ini karena penguasaan matematika kita. Matematika dan ilmu dasar teknik fisika itu yang menyebabkan kita bisa berkontribusi. Mungkin itu, dan saya awali dengan ini, Pak Edi, Bapak Ibu sekalian. Saya ini sitir dari beberapa pendapat. Apa sih teknik fisika? Dari yang tertulis di sini, saya ambilkan dari Wisconsin University, dari Pittsburgh University, dari Kansas, Oklahoma, dan yang sedikit mengarah kepada maritime, itu ada hanya Coastal Carolina University. Dia mempunyai, universitas ini mempunyai satu bidang ilmu memang mengembangkan tentang kelautan.
Di Indonesia tidak ada satupun teknik fisika ini mengembangkan bidang kelautan, bidang studi yang akan kemudian diikuti oleh mahasiswa. Ya, dalam hal ini adalah kurikulumnya. Yang ada adalah sebagian kecil dari itu. Sebagian kecil ini biasanya akan muncul pada tugas akhir 6 SKS dari 144 SKS atau 5 SKS dari 36 SKS S2. Jadi tidak banyak sebenarnya. Jadi porsinya ini sangat kecil sekali. Sedangkan di Coastal Carolina University, dia jurusannya namanya ya teknik fisika. Dia punya satu profil yang dia sampaikan di dalam ininya di website Udinya memang menghasilkan engineer yang berperan di dalam bidang kelautan. Di tempat kita belum ada. Saya kembali untuk mungkin sedikit menyampaikan mengapa kita bisa kuat di sini. Saya kembali ke dalam bidang cakupan kita. Dari seluruh website yang di situ, di website universitas yang ada di dunia, yang merunning, mengoperasionalkan teknik fisika, itu selalu dituliskan bahwa spesifik di aerospace. Ada yang medical physics, ada renewable energy, material development, biological physics, plasma fisik ini yang baru, ya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kontribusi yang di area instrumentasi kontrol itu sebenarnya tidak terlihat, tetapi di Indonesia ada. Indonesia ada di teknik fisika ITB, PIN itu, kemudian di teknik fisika ITS ada 1 dari 5 bidang studi, namanya instrumentasi dan kontrol. Kemudian berkembang menjadi instrumentasi, kontrol, dan optimisasi. Di UGM saya lihat juga ada. Nah, monggo dengan apa yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini, apakah memang perlu di state begitu ya, bahwa memang kalau teknik fisika itu ada suatu bidang ilmu instrumentasi kontrol ya, gitu. Dan inilah di ITS ini rekayasa instrumentasi dan kontrol, dan sekarang berganti ada tambahan optimisasi karena Prof. Toto Rutibianto beliau melakukan penelitian yang banyak, pengembangan keilmuan dalam hal optimisasi. Di luar itu inilah bidang studi yang ada di ITS yang dikembangkan oleh teman-teman, ada rekayasa akustik, bahan, rekayasa energi, dan fotonika. Dan mungkin saya sedikit masuk tentang apa yang saya alami sejak tahun 84 saya menjadi mahasiswa sampai dengan saat ini saya ikut berperan menjadi delivery kurikulum kepada mahasiswa kita. Maka kekuatan kita saya gambarkan dengan yang sangat besar, himpunan besar itu fisika dan matematika. Di semester 1-2 itu full fisika matematika, dan kemudian berkurang sedikit demi sedikit, tetapi dalam. Ya, kandungan daripada fisika matematika ini berkurang, tetapi dalam muncul di dalamnya adalah faktor sains dari engineering. Muncul lagi tentang desain engineering dan seterusnya, sampailah pada suatu titik mungkin menyebabkan nanti mahasiswa memutuskan dia menjadi profil apa, memilih profil apa, salah satunya engineer, di mana engineer itu ya kemampuannya adalah ini berkontribusi di dalam bidang kerjanya bersama tim yang lain, multidisiplin, interdisiplin. Kalau ini memang sudah dimiliki oleh lulusan teknik fisika, saya rasa dimanapun lulusan kita ini akan mampu. Gitu. Jadi saya menggambarkan ini karena pengalaman saya pada saat jadi mahasiswa mendapatkan 164 SKS, kemudian ada perubahan kurikulum yang SKS-nya menjadi mengecil, tetapi kekuatannya masih tetap ada di bawah di basic science and mathematics ini. Memang kalau dari standar Badan Akreditasi Internasional bagi bidang pendidikan teknik ini kan harus punya nilai atau porsi tertentu, yang kata IAB itu adalah 20%, kata AB 25%, kata Korea 25%, kata Malaysia 25%, dan seterusnya. Tapi di Indonesia masih berada minimum porsinya. Untuk ini maka bagaimana kita kalau kita menjadi mahasiswa ya kita kembali ke dalam penguasaan fisika matematika ini yang akan mendukung di kemampuan-kemampuan di atasnya. Apabila porsinya belum cukup, maka ya
ada waktu sebenarnya belajar mandiri yang dikatakan di SNDP itu punya porsi yang cukup. Untuk itu inilah bagi seorang engineer teknik fisika, kemampuan kita penguasaan daripada fisika, matematika, ilmu dasar itu adalah pemahaman yang kuat sehingga berdampak pada penguasaan pengetahuan alam dan matematika. Kalau kata menguasai ya dikuasai. Jadi tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dipahami saja, tetapi dikuasai. Dikuasai itu artinya kan dipakailah untuk keperluan kemampuan yang lain lah. Kemampuan yang lain ini ada di dalam analisis engineering analisis, ada dalam kita merancang, ada dalam rangka kita melakukan penelitian. Di luar itu memang karena engineer ya harus ini harus bisa bekerja sebelum kita lulus ya, berarti itu di engineering practice. Di luar itu karena kita berada di Indonesia, pastilah kemampuan-kemampuan lain itu di-state oleh negara dan itu membuat kita menjadi kuat ya. Transferable skill, di situ ada kemampuan dalam aspek sikap dan keterampilan umum yang mungkin ini ditetapkan ya, saat ini ditetapkan oleh asosiasi profesi, juga mungkin oleh BKPF. Untuk itu adik-adik sekalian, mahasiswa, kalau kita memang ingin menjadi seorang engineer dan berkontribusi bidang maritim, nanti jangan ini ya, jangan enggan untuk kalau menjadi engineer ya sudah masuk dalam standar, ya standar ini. Kalau di bidang maritim ya standarnya IMO kita lihat. Ya, SOLAS, Polrek, Collision Regulation, dan yang lain. Jadi standar-standar apa yang digunakan yang menyebabkan kita mempunyai pengetahuan tentang standar dan kemudian standar itu berdampak kepada pengembangan keilmuan teknik fisik. Penelitian saya semuanya menjadi mengacu kepada standar yang sebagian saya tuliskan di sini. Gitu. Dan ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini kulit-kulitnya saja nih. Jadi tidak masuk ke dalam teknis, karena kalau masuk dalam teknis ini bisa berhari-hari webinar series. Ini saya memberikan suatu ilustrasi. Kalau kita datang ke ini ya kantor kepelabuhan, di situ ada suatu sistem monitor, ada macam-macam. Sistem monitor ini bisa saja monitor terhadap lokasi daripada kapal di seluruh wilayahnya, ya, di wilayah tertentu. Ini saya mengambilnya di Tanjung Perak, di ais darat dari stasiun automatic identification system, tetapi posisi di darat ada di Tanjung Perak. Selama ini ais darat ini, stasiun ini hanya menangkap posisi daripada kapal. Sedangkan setelah saya pelajari, sebenarnya informasi yang dibawa oleh yang namanya alat ais ini tadi bisalah dipakai macam-macam. Ya, bisa dipakai untuk kita mengembangkan sebuah sistem kontrol. Kita bisa membangun lagi sebuah sistem monitoring digabung dengan sistem kontrol. Jadi hanya memonitor tetapi bisa memberikan rekomendasi kepada kita. Kalau Anda pada jam ini Anda di sini, di posisi lintang bujur ini, dan di sebelah Anda, sekian mil dari Anda, atau sekian kilometer dari Anda, ada kapal yang lain. Kapal lain ini adalah kapal tipe yang besar, kapal kelas kecil, dan sebagainya. Maka sebaiknya Anda kurangi kecepatan. Sebaiknya Anda mengarah pada sudut sekian. Jangan terlalu besar sudutnya, karena di situ ada karang dan sebagainya. Kita bisa berkontribusi di situ. Jadi monitoring and control sea transportation itu akibat dari satu adalah data yang dibawa oleh AIS, Automatic Identification System. Jadi ini semua data ini, sekian banyak kapal itu mempunyai kewajiban dia memasang sebuah alat AIS, mentransmisikan data ini adalah data statik dan dinamik, dan juga dia menerima
data dari kapal-kapal yang ada di sekitarnya. Data statik dan dinamik ini, kalau data statik itu ya kapalnya namanya apa, nomor register IMO-nya berapa, dia membawa muatan apa, ukurannya berapa, ya panjang LPP-nya, lebarnya, deadweight ton-nya, dan seterusnya. Itu ada dibawa oleh data ICE, ICE statik. Data ICE dinamik itu adalah terlihat pada saat itu kapan posisinya, ya pada saat itu di mana posisinya, berapa sudutnya, headingnya, berapa kecepatannya, dan sebagainya. Nah, dua gabungan data inilah yang bisa kita gunakan sebesar-besarnya. Selama ini data ICE itu hanya diletakkan saja di sini. Kemudian oleh sebuah sebuah sistem namanya Electronic Chart Display and Information System, ini hanya terlihat grafik-grafik alur daripada pelayaran, tetapi tidak akan pernah muncul rekomendasi kecuali memang akan dihitung oleh manajemen atau admin yang ada di stasiun darat pada saat kondisi tertentu, kondisi yang dikatakan kondisi kritis, kemungkinan terjadi pertemuan titik kritis itu menyebabkan tabrakan, baru dia memberikan warning. Anda harus segera begini, Anda harus mengurangi kecepatan dan sebagainya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita menggunakan data ICE secara lengkap, maka kita akan bisa berkontribusi untuk membantu sistem keamanan pelayaran di laut. Kemudian itu salah satu kegunaannya. Nah, untuk itu dari data ICE yang ini, data ICE itu akan terlihat di sini. Ini adalah nama-nama kapal, ya. Kemudian ini kode IMO-nya, di mana letak atau posisinya, ada gambarnya di sini, titik-titik begitu. Ini contohnya ada di Tanjung Perak. Di Tanjung Perak beberapa bulan yang lalu. Ini juga begitu di Tanjung Perak. Maka dengan data ini sebenarnya bisa kita kembangkan dalam satu bentuk modeling. Ya, pemodelan bisa memodelkan transportasi laut, bisa memodelkan karakteristik daripada kapal tersebut. Kemudian kita bisa kembangkan menjadi suatu sistem kontrol, kita bisa mengusulkan suatu sistem navigasi, pelayaran, sistem pengambilan keputusan, dan support sistem yang lain untuk transportasi laut. Semuanya ini kebetulan telah kami lakukan penelitian, pengembangan, perancangan, dan ini ini adalah monitor yang ada di kapal yang modern saat ini seperti ini. Jadi tidak hanya mengandalkan ICE tetapi mengandalkan radar. ICE itu pemasangan ICE itu untuk kapal-kapal ukuran tertentu itu wajib karena itu undang-undang di Indonesia. Tetapi sampai dengan saat ini mungkin masih ada kapal-kapal yang tidak memasang ICE. Kalau tidak memasang ICE maka tidak bisa akan terdeteksi oleh stasiun darat. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak akan pernah bisa mendeteksi kapal-kapal tertentu yang dia tidak memasang ICE atau mematikan ICE-nya. Ya, kalau mematikan ICE-nya dalam waktu 20 jam gitu ya sudah kegiatan yang dilakukan oleh kapal itu kita pihak kementerian tidak tahu. Untuk itu dalam pengembangan keilmuan nanti instrumen yang perlu kita pelajari, dasar-dasarnya sudah ada di dalam mata kuliah kita di teknik fisika. Kita perlu mempelajari tentang bagaimana sistem kerjanya biru kompas, kompas magnetik, apa perbedaannya. Radar itu masih tetap terpasang ya, ARPA juga ini salah satu radar, automatic tracking aid. Ini perbedaannya dengan ARPA, satunya adalah dalam bentuk digit, satunya adalah analog. Dan speed and distance log, echo sounder, dan sebagainya. Jadi instrumen yang saat ini dipasang di kapal, kalau kapal Indonesia masih lama, karena kebetulan kebanyakan kapal yang ada di Indonesia itu para pengusaha kita tidak beli dari baru, biasanya belinya dari Singapura yang sudah
digunakan oleh kapal asing sekian. Jadi menggunakan teknologi lama. Tetapi meskipun teknologi lama itu masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ini mungkin untuk pokok bahasan yang ketiga mengenai aplikasi khusus bidang kontrol. Ya, kita semua tahu tujuan daripada perencanaan sistem kontrol. Kalau kaitannya dengan kontribusi di kemaritiman itu banyak. Salah satunya adalah rekomendasi terhadap arah kecepatan kapal agar tidak terjadi tubrukan. Kita bisa melakukan prediksi berapa jumlah barel ini bahan bakar yang digunakan oleh kapal tersebut untuk berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Ya biasanya kan ada suatu dari pemilik kapal itu menyatakan tidak percaya terhadap penggunaan bahan bakar. Ada memang kejadian yang saya tidak bisa menyatakan dengan data, tetapi selama ini berbicara dengan para kapten kapal itu memang ada kecenderungan kapal-kapal itu memindahkan barang barang di mana salah satu barangnya itu bahan bakar ya kepada kapal yang lain. Nah, ini kan termasuk pelanggaran di Indonesia ya. Dan untuk itu pemilik kapal biasanya meminta coba tolong prediksi berapa optimalnya penggunaan bahan bakar. Nah, kalau kita melakukan penelitian tentang rancangan sistem autopilot pelayaran dari Tanjung Perak menuju ke misalkan ke Manado, ya kita lihat jalurnya bagaimana, kita lihat kondisi weather-nya secara rata-rata bagaimana, maka dan kita bisa tahu profil kecepatannya daerah ini berkurang, daerah ini bisa full speed, ya sekian knot, daerah ini menjadi 50% dari speednya, maka kita akan bisa menghitung besarnya bahan bakar. Nah, itu contohnya hanya untuk ini tadi memprediksi penggunaan bahan bakar. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam bidang maritim, kapal ini dibagi dalam kelas-kelas ya, di dalam kelas-kelas yang macam-macam. Mungkin kita tidak terbiasa mendengarkan jenis kapal ini, misalkan kapal kontainer itu adalah kapal yang itu ya peti kemas, membawa peti kemas itu. Tapi bebas yang di dalam peti kemas apa tidak masalah ya, tetapi kapal yang digunakan untuk membawa peti kemas itu namanya kapal kontainer. Kemudian juga ada kapal yang bulk carrier. Ini adalah kapal seperti ini. Saya tunjukkan, nah ini seperti membawa kedelai ya yang tidak ditaruh di sak itu, atau membawa kacang tidak ditaruh di sak, membawa semen yang tidak ditaruh di sak, itulah bulk carrier. Kemudian kapal tanker kita tahu semua itulah membawa bahan bakar yang milik Pertamina itu bahan bakar cair maupun gas. Ya, ada lagi kapal ini milik Pertamina yang kapan itu ada terbakar di daerah Indonesia Timur. Kemudian ada lagi kapal penumpang, ini kenyamanan. Berbeda dengan kapal-kapal sebelumnya, kalau kapal penumpang ini maka kenyamanan rollingnya harus dikontrol ya. Ada maksimum rolling, sudut olengnya ini, oleng ke kanan ke kiri ini ada ya, tidak boleh melebihi sekian derajat, itu ada standarnya untuk orang. Kalau untuk barang maka boleh oleng tapi berapa maksimum sudut olengnya. Dan ini juga punya standar pitchingnya, untuk sudut angguknya tidak boleh melebihi sekian. Sedangkan kita tahu kondisi lautan itu kan beraneka sistem ya, sistem kondisi lautan ada dikatakan sistem 1, 2, 3 sampai 9. Kalau sisi 1 itu lautnya tenang. Jadi kalau ada ombak itu yang ripple kecil itu ya. Sistem 2 itu sekitar tinggi gelombangnya 0,5 meter. Sistem 3 di atasnya dan seterusnya.
untuk kapal yang penumpang seperti ini, untuk seastate berapapun, yang biasanya memang kalau saya lihat itu biasanya dirancang sampai dengan seastate 6. Jadi untuk ketinggian gelombang 4-5 meter. Itu tetap nyaman. Kita juga harus mengenal ini ya. Jadi tadi mengenal jenis kapalnya, juga mengenal lingkungannya. Ini adalah kapal offshore. Kalau kita lihat ini kelihatannya kan tidak bawa apa-apa, tapi di sini bawa crane yang dipakai itu memindahkan suatu peralatan dari kapal tersebut ke platform offshore atau sebaliknya, ya. Kapal ini membawa alat-alat untuk memperbaiki platform offshore. Kemudian ada juga yang mungkin, nah ini kapal perang kita, ya. Kapal perang kita ini kapal perang Republik Indonesia atau KRI, ada kelasnya, ada kelas daripada kapal ini yang sekarang digunakan di Indonesia itu namanya kapal Sigma. Ya, kapal Sigma itu singkatan dari Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. Jadi hampir semua kapal perang di Indonesia itu adalah kapal Sigma. Tapi ada juga kapal yang lain, kapal kelas lain. Kapal Sigma ini standar dulunya diproduk oleh Belanda ya, di sekitar tahun 70. Dan saat ini kita PAL yang ada di Jawa Timur, di Surabaya itu sudah bisa membuatnya. Jadi kapal-kapal ini memang kita harus tahu jenisnya. Berbeda tadi, kalau kapal perang itu harus cepat kan, kecepatan full speed-nya 28 knot, atau kalau ada 30 knot ya 30 knot, itu bentuk lambungnya begini, lincip di bawah. Beda dengan kapal feri, itu kan lebar ya yang bawah itu. Itu sangat beda sekali. Jadi dari bentuk kapal ini sebenarnya mencirikan itu kapal kategori apa. Nah, untuk mempelajari tentang jenis-jenis kapal, ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bisa ke teknik perkapalan, tetapi saat ini sekian banyak modul ajar tentang jenis-jenis kapal. Jadi sangat mudah untuk kita pelajari. Dan ini tadi kalau teknik fisika kontribusinya untuk modeling, kontribusi yang modeling tadi terhadap sekian banyak jenis kapal ya kita modelkan, kemudian kita simulasi, kita akan lakukan analisis karakteristik daripada kapal-kapal tersebut karena salah desain kan itu menyebabkan terjadi bisa oleng, bisa tenggelam, gitulah. Berikutnya modeling ini bisa juga untuk trajektori kapal. Selama ini saya berikan contoh bagaimana kapal yang dari Ketapang Gilimanuk itu sudah biasa. Dia punya trayek tersendiri. Pada saat musim tertentu, kecepatan arus tertentu, arah arus dari Australia atau dari Laut Jawa itu tertentu, maka trayeknya sudah ada. Dibuatkan oleh pihak Syah Bandar Ketapang Gilimanuk ini. Tetapi yang saat ini pelayaran dari Ketapang menuju ke Lembar itu belum ada, cenderung menggunakan area yang di Laut Jawa, belum pernah mempunyai memberikan suatu jalur yang melalui selatan. Nah, ini kita bisa analisis ya penggunaan efisiensi bahan bakar, kemudian keselamatan pelayarannya bagaimana, karena kan antara Laut Jawa dengan di daerah Australia ini beda, tinggi gelombangnya beda, kecepatan anginnya beda, sedangkan kapal-kapal feri itu tingginya ya sekitar 6-8 meter. Kalau terkena angin dengan kecepatan tertentu yang arahnya lateral maupun tegak lurus terhadap bidang sisi kapal ini tadi, akan dampaknya begini, oleng. Ya, ini contohnya. Kemudian ini juga kontribusi teknik fisika kita. Ini contohnya tadi kita bisa buat dari
data longitude latitude itu beberapa titik, kemudian kita analisis bagaimana penggunaan bahan bakarnya, bagaimana keamanan dalam pelayaran dari Ketapang menuju ke Lembar. Kemudian ini juga suatu kontribusi kita, modeling. Ini mengakomodasi kondisi lingkungan maritim feeder, bisa dipakai untuk kontrol, bisa untuk navigasi, bisa untuk early warning system. Saya memberikan ilustrasi sebuah blok diagram yang sangat sederhana, dan ini bisa dikembangkan. Ini adalah tinggi gelombang. Kita punya data dari BMKG, ya kita bisa rekam itu, dan juga di sistem informasinya BMKG dia punya suatu informasi prediksi di waktu-waktu yang akan datang, ya di waktu sekian jam ke depan, 1 hari ke depan, dan seterusnya. Tetapi yang ada di sistem informasi BMKG tidak seperti di NOAA. NOAA yang Amerika itu memberikan prediksi itu bisa sampai 1 tahun ke depan. Ya, kalau di yang milik BMKG ini sampai dengan 2 minggu ke depan dia bisa memprediksi. Dengan data-data dari Maritime Feeder ini kita bisa melakukan prediksi untuk ini dalam waktu yang akan datang, tetapi melebihi dari apa yang diberikan oleh BMKG. Nah, untuk itu segala cara atau tool atau metodenya silakan mau menggunakan matematika, based on matematik, ataukah based pada kepakaran, ya, logika fasi, neural network, atau gabungannya. Kalau itu datanya banyak, ya kita pakai big data, dan juga kita ini, saya memberikan satu contoh daripada prediksi untuk kondisi ini, ya, maritim feeder. Kita bisa memberikan ini kontribusi ke pihak Syah Bandar, ke sistem yang memanage pelayaran di Tanjung Perak. Oh, kapal ini ukuran sekian, tujuannya ke sana, jangan pergi untuk jam ini. Pergilah sekian waktu, sekian jam yang akan datang sejak dari jadwal yang telah ditetapkan. Go and no go ini bisa kita lakukan, tetapi kita punya data satu tentang maritime feeder dan juga database tentang spesifikasi kapal yang akan berlayar dan kemana tujuannya. Tujuannya apakah ke Kalimantan, ke daerah Indonesia Timur, atau ke Semarang, ke Singapura. Kalau ini kita punya data lengkap, ya, maka kita akan bisa memberikan ini suatu advice, ini pergi, jangan pergi sekarang, pergilah nanti sekian jam yang ini. Begitu. Ini salah satu kontribusi kita orang teknik fisika. Yang lain ini pasti untuk sistem kontrol. Sistem kontrol di kapal itu ada macam-macam istilah, ada maneuvering, ada autopilot, ada seakeeping, ya. Itu semuanya bagi orang teknik fisika sangat mudah mempelajari perbedaan antara maneuvering dan seakeeping. Kemudian ini yang dulu dari awal mengapa saya sangat berkeinginan untuk tetap berkontribusi di bidang maritim di Indonesia. Saya pelajari dulu awalnya sistem autopilot untuk kapal ini kapan sih? Lah itu ternyata tahun 70 Sperry ini menemukan sebuah sistem radar yang bisa mendukung ke autopilot. Jadi gear-gear yang ada di dalam sistem kemudi itu bisa diperintah, ya, diperintah disesuaikan dengan kemana kapal akan berlayar, sudut berapa, trajektorinya melalui mana, dan itu diawali oleh Minorski Sperry tahun 70. Kemudian berkembang lagi dan seterusnya ini. Dan tahun 2004 saya sekolah S3, sampai dengan 2007 saya sekolah S3 itu masih belum terlalu banyak, ya, berkontribusi. Hanya saya mengusulkan karena kapal ini berada di laut di mana gangguannya itu
ada kalau kita bicara dalam domain frekuensi, ada dalam frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Terlihat seperti ini. Frekuensi rendah itu kalau gelombang alun itu, ya, gelombang alun bagi yang sangat dibutuhkan oleh si pelancar, itu namanya gangguan dalam domain frekuensi rendah. Tetapi di alun ini kan ada gelombang kecil-kecil itu ya, riak. Nah, itu adalah gelombang dalam frekuensi tinggi. Sehingga waktu itu saya merancang sebuah sistem pengendalian yang sifatnya harus tetap robust. Ini ya, tapi saya gunakan juga fuzzy logic controller. Jadi awalnya di tahun 2004-2005 dan sampai saat ini ya beberapa mahasiswa saya berkontribusi untuk meneliti tentang sistem pengendalian yang sebenarnya sudah terpasang ya, sudah dipasang oleh kapal-kapal produk Korea, kapal-kapal produk Jepang maupun Jerman dan negara Eropa yang lain, tapi dianalisis oleh mahasiswa di teknik fisika. Jadi itulah mengapa ini kami berkontribusi ke dalam bidang maritim. Jadi ini untuk maneuvering, untuk seakeeping, untuk course keeping, ya, menjaga arah, kemudian untuk rolling tadi kenyamanan agar tidak guling kanan kiri, untuk kapal penumpang, untuk trajektori kontrol dan yang lain. Untuk berthing bersandar secara otomatis, karena untuk kondisi seperti Tanjung Perak masuk dari Laut Jawa di sebelahnya Pulau Madura itu ada namanya Pulau Kecil Karangjamuang, di mana di Pulau Kecil Karangjamuang ini antrian kapal menunggu. Jadi menunggu untuk masuk. Masuknya ini lewat sebuah selat Tanjung Sawo, itu kecil itu, nggak bisa berpapasan. Jadi harus diatur. Ya. Ini karena ini antrian, maka dampaknya sebenarnya besar terhadap faktor ekonomi. Semakin lama antri, kalau bawaan barang ini adalah cepat busuk, maka risikonya tinggi. Dan kapal-kapal ini harus tunduk pada regulasi di negara setempat, termasuk ya di Indonesia ada suatu privilege untuk kapal-kapal perang. Jadi kalau misalkan ada kapal membawa barang yang sifatnya busuk itu tadi, dia sudah sekian minggu di situ, tapi ternyata dia tidak bisa masuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan karena ada kapal perang yang harus masuk atau belum. Jadi ada urutannya, ada hierarkinya, ya. Jadi meskipun antrian, tetapi kalau ada kapal-kapal lain yang mempunyai privilege tadi, maka ya tidak ini kan tidak bisa dilakukan. Sedangkan kapal-kapal ini untuk bisa berlabuh di dermaga Tanjung Perak itu sangat mengandalkan dengan kapal-kapal kabur. Ada yang mendorong dari belakang, ada yang dari kanan dan kiri, sehingga untuk berlabuh ini butuh biaya besar. Nah, ada satu penelitian tentang auto berthing, memang tidak diperuntukkan kapal besar, sangat tidak mungkin, tapi bisa diaplikasikan di kapal-kapal yang lebih kecil. Jadi juga dilakukan ini, tim peneliti kami melakukan itu perancangan sistem auto berthing. Tadi sudah saya sampaikan mengapa teknik fisika bisa berkontribusi, ya. Pertama adalah matematika fisika, yang kedua adalah sistem pengukuran, teknik pengukuran, dan seterusnya sampailah ke mata kuliah SPO, sistem pengendalian otomatis. Kalau kita lihat dari sini, maka sebenarnya kita bisa mempelajari filosofi daripada sistem otomasi untuk kapal itu mulai dari sini, dari Sperry, ya. Kemudian kita bisa, kalau memang Bapak Ibu ada yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, maka kita bisa mempelajari tentang kapal perang ya yang ada saat ini dan bagaimana sistem pengendaliannya. Bisa diawal dari kapal perang Lexington, dan untuk kapal kita yang dulu salah satunya tenggelam,
Ya, ada 2 kapal selam kita, kapal selam Cakra buatan daripada Jerman, itu buatan tahun 70. Jadi kapal yang sangat lama, perlu dikalibrasi. Ya, kalau kapal ini nanti akan eh, diminta untuk beroperasi di daerah kedalaman tertentu, maka sebenarnya secara rutin itu dikalibrasi. Kalibrasinya adalah kalibrasi terhadap kemampuan sistem pengendaliannya total itu pada kedalaman tertentu. Nah, yang saya dengar saat ini salah satu kapal ini yang tidak dipakai dulu dikalibrasinya di Korea, tidak di Jerman. Nah, dan alhamdulillah kita sudah punya kapal selam tambahan, ada 4 kapal selam. Ya, meskipun secara teknologi kalau Korea kan memang beda dengan Jerman. Kemudian kita punya juga kapal perang yang lain, mulai di Ponorogo, Hasanuddin, Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Ini adalah kapal-kapal yang sudah modern. Kita bisa mempelajari itu, dan ini konsep sederhana menggunakan hukum fisika. Bagaimana kapal selam ini bisa dia dikendalikan untuk pada kedalaman tertentu. Ini hukum Archimedes, ya. Kalau kapal ini membawa sebuah benda begitu ya, dia pasti akan tenggelam. Tapi kalau bendanya dikeluarkan, dia akan naik. Ya. Jadi prinsipnya gampang seperti hukum Archimedes ini. Ini adalah mungkin tidak perlu saya sampaikan. Yang mungkin saya tunjukkan hanya ini. Ya, aktuator selama ini kalau perancangan pengendali itu kan sistem kendali apa yang kita akan pilih, kita rancang untuk menghasilkan sinyal kendali, tetapi sebaiknya kita mempelajari aktuatornya. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan variabel yang dikontrol. Kalau arah itu pasti rudder. Ya, ini ruddernya. Rudder itu ada tipe macam-macam. Rudder yang hanya ini bergerak kanan kiri, secara standar ini kanan kiri full sudutnya itu dari min 35 derajat sampai 35 derajat. Kemudian pergerakan dari laju derajat per menitnya juga ada. Ini teknologi yang dipakai ya oleh Jerman. Tetapi ada lagi teknologi yang lebih baru. Ini mempunyai kemampuan tidak minus 35 sampai 35 derajat, tetapi bisa. Tetapi kalau ini lebih, dampaknya nanti ini bisa terjadi ini pada saat kapal itu belok, dia akan terjadi guling, ya. Jadi ada suatu standar yang dikatakan line of sight. Ini kaitannya dengan kemampuan rudder untuk defleksi maksimum. Kalau melebihi daripada 35 derajat untuk kapal-kapal tertentu itu bisa. Jadi ini prinsip dari sebuah sistem kendali, tetapi bagi kita orang teknik fisika sebaiknya mempelajari yang ini, aktuatornya apa, ya, kemudian sensornya apa. Itu, dan saya masuk ke dalam ini salah satu yang bisa kita kembangkan. Ya, sebagian dari ini sudah kita buat ini skala tipe kecilnya, ya, mini plan-nya. Ini saya membuat suatu sistem kontrol terintegrasi, ada kontrol untuk arah, kontrol kecepatan kapal, untuk kontrol menghindari tubrukan, ada kontrol bagaimana kalau ada disturbance, ada kecepatan angin tertentu, gelombangnya sekian, dan seterusnya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kepada kapal, ya. Dan ini saya coba untuk dibuat mini plan-nya. Sebentar saya tunjukkan. Ini secara teknis tadi. Oh ya, sebelum saya tunjukkan hasilnya, kapal kecil dengan kapal besar itu berbeda. Kapal besar itu anteng, ya. Jadi dengan misalkan kapal dengan ukuran 300.000 ton, ya, itu bisa pada sea stage sekitar 7. Jadi tinggi gelombang 5-6 meter tidak apa-apa. Tapi kalau panjang kapalnya ini sekitar 100 meter dengan tinggi gelombangnya 4-5 meter, ya sudah tidak mampu. Ya, ini contohnya gitu, dan kita bisa lihat karakteristik dari performansi sistem kontrol
Ini contohnya, ini kapal-kapal yang besar, 300.000 deadweight ton, ini kapal kecil. Ya, ada responnya begini, ada overshoot, kemudian masih ada apa ini ripple. Ya. Ini juga lihat, ini kapal besar UBU Panamax milik Amerika. Ya, ini kapal yang biasa digunakan di sungai-sungai. Contohnya di Sungai Kalimantan itu River Talbot. Ini yang saya pakai adalah kapalnya Amerika karena spesifikasinya adalah lengkap, tidak seperti kapal yang ada di Indonesia. Itu, okay. Dan inilah mini plan yang kami telah buat. Mulai dari kapal kecil, dulu saya membuat kapal berukuran sekitar 1,6 meter, dan ini adalah kapalnya 6 meter yang kita uji coba dulu di trial bagaimana di dalam performansi gerakan zigzag, ya, gerakan zigzag seperti ini, turning. Ini ada standarnya. Kalau kapal itu kita coba untuk dia bergerak turning dan diameternya kurang dari sekian dari panjang kapal, maka itu tidak memenuhi standar. Jadi ada standarnya ini. Jadi diameternya 4 kali panjang, 4 LPP, length of perpendicular. Jadi jarak antara ujung dermaga dan ujung yang belakang. Itu namanya LPP. Ini adalah miniatur daripada kapal Sigma, ya, ukurannya 106 meter. Kita buat dalam skala 6 meter. Ini sudah di trial, dicoba, inilah hasilnya. Kita mencobanya di LHI, Laboratorium Hidrodinamika Indonesia, dan ada juga kita coba lagi di PPNS, kolam PPNS besar. Ini kolamnya, ini full otomatis. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kita coba di LHI dengan kondisi gelombangnya dinaikkan sedikit demi sedikit. Itu mungkin saya stop. Ini kapalnya, dan saya tunjukkan lagi. Ini untuk tadi yang saya sampaikan, salah satu kontribusi kita adalah merancang sistem autopilot. Ya. Ini dengan segala macam tipe kapal kita coba bandingkan, kapal yang besar, kapal ini kapalnya Indonesia, ini kapal milik Amerika, ini juga kapal milik Amerika. Ini 310 meter, jadi besar, ini 244 meter. Nah, kalau kita lihat stabil memang, tetapi yang kapal lebih kecil tidak stabil. Ini adalah kinerja radar, kita juga harus mempelajari karena ada beberapa tipe radar, ya. Ada radar digabungkan dengan kemampuan untuk mengatur kecepatan kapal yang dikatakan dengan CPP. Ini contohnya kapal yang kecil 43 meter guna Seiner. Dan saya mencoba kontribusi keilmuan dari yang saya kembangkan ini, bagaimana sistem monitoring dan kontrolnya juga ada. Jadi memonitor gerakan kapal, tetapi juga kita memberikan suatu sistem ini mampu memberikan advice atau memberikan perintah kepada kapal, Anda jangan masuk area ini, Anda berkecepatan sekian, headingnya rubah sekian, dan sebagainya. Maka dari itu kita beri nama monitoring and control system. Jadi saya menggantikan kapal ini dengan beberapa unit PC waktu itu. Ya. Waktu itu jadi ada sekian banyak kapal, kita gantikan dengan PC. PC ini ada banyak sekali begitu. Kemudian satu server itu menerima data AIS, kemudian di dalam server ini ada sistem yang bisa memberikan rekomendasi terhadap navigasi kapal tersebut. Ini tampilannya, contohnya misalkan ada data masuk dari MV Karana 9,
dia posisi di mana, ini sudah terlihat kecepatannya berapa, headingnya berapa, nanti untuk melanjut ke dalam pelayaran yang telah dia plankan itu dituliskan di sini bisa mempercepat. Nah, mempercepat ini juga ada batasannya. Tidak boleh melebihi dari 1,15 dari hasil simulasi. Dari hasil simulasi itu kalau kecepatannya dinaikkan dari full speed 15% saja sudah tidak stabil. Makanya pemasangan kapal-kapal mesin kapal diesel itu dia ada SOP-nya tidak boleh melebihi sekian daripada full speed. Nah, dari hasil simulasi tidak pernah terjadi kondisi atau performansi dari kapal ini di saat kecepatannya dinaikkan 15%. Tidak pernah terjadi kondisi stabil. Nah, ternyata memang cocok dengan ini ya di dalam prakteknya. Nah, ini terlihat, ini contoh lain. Oke, contoh lain hasilnya ini itu contohnya. Kemudian untuk tadi auto bursting, saya biasanya menyampaikan kepada mahasiswa yang mau mengambil tugas akhir tentang auto bursting itu yang ini loh, ini membutuhkan energi banyak ini karena butuh kapal yang mendorong di sebelah kanan, kiri. Kalau mau parkir di sini ini biar apa harus ini didorong sekian banyak kapal takbut. Ada juga yang dari belakang. Jadi tidak ada yang seperti yang sebelah kiri. Nah, untuk itu mereka akhirnya punya ide. Jadi ini secara ilustrasi grafik itu gerakan kapal dari Rede. Rede itu adalah tempat parkirnya kapal di Tanjung Perak, namanya Rede. Ada pembagiannya. Kalau kapal yang besar itu di Rede yang nomor 1, kapal di daerah ini. Kapal yang kecil ini di daerah ini. Nah, ini kita bisa menganalisis bagaimana kalau auto bursting ini dipasang di kapal tersebut. Ternyata ini bisa. Ini mau berlabuh di Pelabuhan Zamrud dengan ini masukan daripada sistem kontrol yang saat itu belum kita kembangkan adalah error posisi dan error heading. Sekarang ini sudah berkembang. Jadi ini kami kembangkan tidak hanya 2 masukan ini untuk bisa menggerakkan aktuator, bow thruster, strand thruster. Jadi thruster yang ada diletakkan di depan dan yang ada di belakang. Selain itu adalah rudder dan propeller. Rudder ini adalah menstabilkan arah, propeller adalah menstabilkan kecepatan. Bow dan strand thruster itu seperti bergeser sedikit demi sedikit itu. Ya, jadi melipir gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, terlihat di sini. Ini atas kerja dari bow dan strand thruster yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Jadi awalnya begini, nanti pada posisi tertentu yang aktuator yang bekerja adalah strand dan bow. Pada saat di sini yang bekerja adalah rudder dan propeller. Contoh yang lain ini kemarin oleh salah satu mahasiswa saya dicoba lagi kapal dengan ukuran tertentu tapi di Kalimas. Kalimas ini kan sangat sempit. Ini dan hasilnya juga sangat bagus, errornya kecil. Ini ya, ini di dermaga di Kalimas. Ini hasilnya ya, jadi tepat dia bersandar itu errornya sangat kecil 0,5 meter, enggak sampai itu kalau. Oh ini sebentar. Oh ya, 5,03 meter itu dihitung dari senternya. Jadi lebar kapal ini sekitar lebarnya adalah 4 meter. Jadi dihitung dari tengahnya, jadi errornya ya kecil. Kemudian ada lagi yang saat ini belum saya kembangkan dengan baik, itu adalah sistem kendali platform offshore. Karena memang beberapa mahasiswa teknik fisika agak kesulitan mencari data
mengenai spesifikasi platform offshore yang ada di daerah Papua sana. Kita biasanya menggunakan model platform offshore punyanya Meksiko. Jadi ini berapa tingginya, ini berapa lebarnya, ini muatannya apa, kemudian aktuatornya ini terpasang berapa jumlahnya, itu kita tidak punya data. Kalau ini kita punya data, maka sebenarnya kita bisa berkontribusi untuk sistem kendalinya platform offshore yang ada di Indonesia. Kan banyak sekali di daerah Indonesia Barat ada, Indonesia Timur ada. Itu kalau kita merancang sistem pengendali dinamika positioning daripada platform offshore ada standarnya. Secara mudah saya gambarkan dengan ini. Gambar warna hijau. Ini jadi kalau platform offshore ini bergeser ke kanan atau ke kiri, itu ada batasan warna hijau itu. Kalau di dalam warna hijau maka masih bisa ditoleransi. Tetapi pada batasan warna kuning ini sudah tidak. Thruster harus bekerja, biasanya ada sekian banyak thruster, bisa kerja sinkron, bisa juga asinkron. Ya, ini harus bekerjanya full. Kalau ini tadi tidak hanya satu thruster saja bekerja, sudah kembali ke dalam daerah yang direkomendasikan. Apalagi batas yang warna biru ini sudah pasti tidak bisa digunakan. Oke. Jadi ini belum saya kembangkan. Saya hanya dengan beberapa mahasiswa waktu itu melakukan analisis tentang desain sistem kontrol di platform offshore, tetapi modelnya punya Meksiko. Itu dan ini ternyata banyak manfaatnya, gitu, Bapak Ibu. Kita bisa membuat suatu alat stasiun pengukur cuaca. Buiwitter ini kita bisa mengukur setiap saat suhu, tekanan, kelembapan, kecepatan arah angin, tinggi gelombang, arus, kemudian dikirimkan ke darat, ya, dikirimkan ke stasiun darat. Kemudian di stasiun darat ini kita bisa melakukan prediksi sehingga keluarannya adalah early warning system. Oh, ini akan terjadi tsunami. Bisa juga kita berikan ke seluruh nelayan. Ini kita pernah coba di daerah Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo, tetapi sekian tahun yang lalu masih menggunakan handphone yang bukan smart. Ya, jadi kita data nomor-nomor daripada handphone nelayan melalui SMS. Anda jangan berlayar hari ini, ya. Anda tunda besok saja. Ini akibat daripada sistem prediktor maritime weather. Ini kami telah kembangkan ini, dan ini dicobalah di kolam 8-nya ITS, kita coba juga di ini Selat Madura, ya, hasilnya bagus. Dan ini yang akan bisa sangat berkontribusi, Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan tadi tentang suatu alat namanya AIS, Automatic Identification System, suatu kewajiban memasang bagi kapal-kapal ukuran tertentu dan kapal pelayaran internasional. Ternyata yang Bu Susi lakukan, Menteri Susi lakukan menenggelamkan kapal itu adalah mungkin cara jalan pintas, ya, karena tidak bisa mengidentifikasi apakah kapal-kapal tersebut melakukan tindakan kejahatan, illegal fishing, pencurian ikan, atau illegal transshipment, pemindahan barang tidak di pelabuhan. Nah, ini saya memberikan contoh, ini tampilan dari marinetraffic.com. Ini kalau di Indonesia ada pembagian WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Ya, ada WPP 712, 714 dan sebagainya. Ada ALKI, ini jalur lautnya Indonesia yang selalu dilewati oleh kapal internasional yang merah ini, dari Australia menuju ke Filipina, menuju ke Thailand, ya, ke Jepang melalui sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada warna merah, ini kapal tanker, warna hijau ini kapal kontainer. Yang agak ini warnanya apa ini? Yang merah agak muda ini kapal ikan.
kapal perang tidak akan pernah terdeteksi karena dia punya teknologi SEAL apa ini meniadakan sinyal gelombang elektromagnetik. Nah, itu untuk kapal perang. Nah, ini contohnya, itu kalau kita lihat di perairan Indonesia ini baru saja saya ambil begini. Kita lihat lebih kecil lagi, ini di daerah Tanjung Perak, mulai dari Karangjamuang sampai masuk, padat itu. Ya, pelayaran di situ padat, ini padat sekali. Kemudian, nah inilah yang selama ini ada para pengguna laut yang sangat cinta kepada NKRI. Dia memberikan informasi ini loh, ada kapal-kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran karena kan kapal tersebut memasang ais kan. Kalau aisnya terpasang, dia ini menerima informasi dari tetangga-tetangganya, kapal tetangganya. Contohnya kalau kapal-kapal yang bukan kapal ikan, dia ngendon di satu titik tertentu sekian lama jam lah, ini perlu dicurigai. Ini contohnya. Kemudian ini yang terjadi, ada beberapa kapal dari wilayah Malaysia masuk ke Indonesia. Ini yang memberitahu adalah kapal Indonesia. Jadi bukan dibidik atau ditangkap dari visual traffic systemnya yang milik pemerintah. Ini kalau sudah melakukan ini pelanggaran betul ini. Kemudian itu terjadi di 2021. Ada lagi ini, sebentar saya mungkin menunjukkan. Nah, ini juga ada kapal Vietnam masuklah ke daerah Kepulauan Riau tahun 2021. Nah, kemudian kita bisa melihat pakai marinetraffic.com itu di zoom, lah kelihatan memang ya, ada kapal-kapal bendera asing masuk ke wilayah Indonesia. Ini sampai sekarang saya rasa perlu kita untuk teknik kita bisa mengkajinya, ya, mengembangkan, berkontribusi untuk permasalahan nasional. Dengan cara apa saya akan menunjukkan ini? Ini adalah grand design daripada ini tadi, mengidentifikasi kejahatan yang ada di laut. Ya, karena kalau semua stasiun ais darat di pelabuhan itu bisa menangkap data-data statik maupun dinamik, maka kita bisa tangkap ini. Kemudian kita buat sebuah algoritma, ya, menghitung, gampangnya ini menghitung beda jarak dua kapal berdekatan dan seterusnya. Ini masuk ke dalam sebuah sistem, ya, sistem namanya seleksi. Oh, ini kapal ini meskipun dekat tidak melakukan pelanggaran. Ini tidak melakukan pelanggaran. Kalau diduga melakukan pelanggaran, maka masuk ke dalam sistem decision. Hasil keputusannya bisa ini ya atau tidak, diduga, maksudnya diduga melakukan illegal transshipment maupun illegal fishing. Yang fishing saya tidak menunjukkan di sini karena kapal-kapal yang cantrang itu sudah tidak diizinkan beroperasi lagi. Kapal cantrang itu kapal yang membawa jala-jala. Jadi pola gerakan dari kapal cantrang itu begini. Pada saat waktu tertentu, posisi tertentu, dia pasti akan mengurangi kecepatannya, kemudian dia menebar jala, ditebar jalannya itu, kemudian dia akan memutar agar jalannya ini agak lebar gitu ya. Kemudian ditunggu, berarti waktu menunggunya itu di posisi tertentu dan kecepatannya mendekati 0. Kemudian dalam waktu yang diprediksi ikan tertangkap, maka dia akan bergerak secara pelan, menarik jala itu, dan kemudian bergerak secara cepat untuk memindahkan ikan ke dalam tangki-tangki ikannya. Dan kemudian dia lari. Nah, ini kapal cantrang itu memang dilarang masuk ke Indonesia, tetapi masih ada. Saya tidak berani memberikan
tampilan dari marinetraffic.com untuk kapal-kapal yang identitasnya kapal ikan dari luar. Jadi saya hanya memberikan mengenai sebuah sistem yang bisa kita kembangkan untuk illegal transshipment atau illegal logging. Jadi itu apa yang kami sampaikan mungkin, dan ini yang terakhir, nanti adik-adik mahasiswa kita jangan hobi dengan satu ilustrasi mengenai notasi persamaan, dasarnya mudah. Sebenarnya ini adalah hukum Newton, sebuah benda bergerak di dalam ini di laut ya, tetapi kalau benda ini berada di laut karena dalam suatu fluida, maka dia punya massa tambahan, massa editnya. Ada inersia tambahan, inersia editnya. Dan gerakan dari kapal itu 6 derajat kebebasan, dasarnya hanya hukum Newton, translasi, rotasi, tetapi dari hukum ini dikembangkan oleh beberapa peneliti, ada model Davidson-Skiff, ada Sanomoto, Blanke and Christensen, Akowi, dan sebagainya. Dan adik-adik nanti, adik-adik mahasiswa kalau memang ingin mempelajari atau nanti ingin menganalisis karakteristik dari sebuah sistem autopilot pada kapal yang akan dirancang oleh PAL atau mungkin kapal-kapal pesanan begitu ya, ini kita memang harus memperhatikan standar-standar. Cara yang paling mudah adalah bentuk kapal apapun, ukuran berapapun, maka lakukanlah modeling dengan normalisasi. Di normalisasi itu tanpa satuan jadinya, ya. Jadi dengan panjangnya 300 meter, 100 meter tidak ada artinya. Jadi sama saja mempunyai satu satuan panjang. Itu berarti dinormalisasi. Kita bisa menggunakan standarnya yang dikeluarkan oleh asosiasi SNAME ini, SNEM ini ya. SNEM ini adalah asosiasi daripada kalau kepanjangannya Society of Naval Architecture and Marine Engineer. Nah, ada normalisasi mengikuti prime system 1, 2, atau B system. Nah, kalau kapal yang bergerak pakai prime system 1, ya, kalau platform offshore itu pakai B system. Jadi itu mungkin itu untuk terakhir yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berdampak pada pengembangan keilmuan kita, menjadi kompetensi tambahan bagi lulusan kita, karena memang seperti yang saya sampaikan, ini kalau bagi adik-adik yang mengerjakan tugas akhir, tesis, ya itu hanya 6 atau 4 SKS dari 144 SKS atau dari 36 SKS, jadi sangat kecil. Ya, tidak ada mata kuliah secara spesifik tentang guidance and control sea vehicle, tidak ada di teknik disiplin. Jadi dengan cara begini, maka sebenarnya seseorang, siapapun, mahasiswa, calon lulusan itu punya keinginan untuk dia merancang sendiri, memilih sendiri dia akan menjadi profil apa, dan dia akan menentukan kurikulum untuk dirinya sendiri. Nah, menurut saya justru ini yang sangat bagus, karena kerjasama antara program studi, dosen, mahasiswa, bagaimana seseorang yang berada di bidang keilmuan teknik fisika itu akan menentukan sendiri profilnya. Oke, baik, mungkin itu, mohon maaf Bapak Edi terlalu panjang ya. Nah, sekali lagi ini adalah kulitnya saja. Secara teknis itu tadi ya sekian banyak ya teknisnya, mau perancangan auto ini autopilot, auto berthing, seakeeping, dan sebagainya. Ya mungkin saya berikan kepada Bapak Edi sebelum. Terima kasih Prof. Aulia atas penyampaian paparannya yang dengan banyak ilustrasi yang sangat menarik ya. Ini pesertanya tidak hanya mahasiswa ya, jadi banyak praktisnya juga ini. Saya kira mahasiswa saja Pak Edi. Oh enggak, ini umum ini. Ada mahasiswa, ada dosen, peneliti, praktisi. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawaban diskusi ya.
Nggih, monggo silakan. Ini saya baca saja apa yang ada di chatbox. Ini yang pertama dari Pak Pandu Santoso. Pak Nggih. Pandu Santoso ini praktisi migas ini, Bu. Nggih. Nah, izin bertanya, mengapa sampai sekarang data transportasi laut masih belum terkelola dengan baik dan juga data posisi platform laut migas sampai sekarang belum bisa dikelola, jadi masih ada tabrakan antara kapal dan platform laut migas atau kabel bawah laut PLN yang terkena jangkar kapal. Selanjutnya juga pipa migas bawah laut terkena jangkar laut. Mohon penggunaan data-data koordinat kapal masih simpang siur nih, mohon penjelasannya. Nggih. Apakah langsung dijawab Ya, ataukah langsung. Monggo. nggih, saya memberikan satu ilustrasi yang tadi saya sudah sampaikan. Bentar, ini di sini. Saya share. Oh, nah ini saya berikan gambaran tentang area Pelabuhan Tanjung Perak dari Karangjangun. Ini banyak kabel, ada karang pisang, ada benteng yang runtuh. Nah, itu kita data posisinya di mana. Jadi waktu kami mengembangkan bagaimana sistem ini bisa mensupport agar tidak terjadi tabrakan, agar pada titik-titik tertentu mengurangi kecepatan, pada titik-titik tertentu itu arahnya adalah berubah, itu karena database tentang lokasi di sini. Ini kedalaman berapa, lebarnya berapa, apakah ada karang, apakah ada yang menyebabkan ini ya kan kedalaman kapal itu ada. Sedangkan di dasar laut atau selat itu banyak sekali macamnya. Ada pipa gas, ada jaringan kabel PLN. Nah ini harus kita data, begitu Pak Edi. Ya, dari situ bisa memberikan kontribusi tadi, memberikan rekomendasi kepada sebentar, kontribusi kepada kapal tersebut agar mereka hati-hati kalau di situ. Nah, sedangkan di stasiun AIS daratnya pelabuhan itu tidak hanya menampilkan posisi saja. Nah, ini ada database yang lengkap. Ini kan data AIS, juga database untuk lintasan. Di lintasan itu kan posisi latitude longitude, dan juga kita masukkan mengenai data penghambatnya, penghalangnya. Kalau di kita mungkin belum lengkap, nih, untuk seluruh wilayah perairan di Indonesia, gitu Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan berikutnya sepertinya yang baru saja merupakan jawaban ini tadi ya, ini tentang peran teknik fisika nih, modeling untuk posisi aset yang berada di laut kedalaman bervariasi sebagai warning. Aplikasinya seperti apa? Ini baru saja dijelaskan oleh Prof. Aulia. Iya, jadi di Pelabuhan Tanjung Perak itu pun datanya tidak hanya itu kedalamannya berapa, kedalaman laut berapa, lebarnya berapa, tidak hanya itu. Datanya di situ juga perlu data apakah area seliwer-seliwernya kapal ikan, karang ya, apakah ada karang, kemudian ada sesuatu benda di dalam laut itu yang menyebabkan gerakan kapal terhambat atau menabraknya. Begitu Pak Edi. Baik. G. Berikutnya pertanyaan dari Pak Eski Kolibu, ini dari Unsrat nih Bu, dari Manado Bu. Perkenalkan saya Eski Kolibu dari Universitas Samratulangi, izin bertanya. Ini ada 3 pertanyaan, satu persatu aja ini saya baca yang pertama. Saya sudah melakukan penelitian berhubungan dengan optimasi energi kapal penumpang, tetapi sulit mendapatkan data yang berhubungan dengan bahan bakar. Apakah memungkinkan dengan pendekatan modeling untuk menentukan optimasi sekalipun tanpa data bahan bakar? Optimasi berdasarkan data rute, lama berlayar, data kelautan, dan lain-lain. Pertanyaan dulu. Ya,
kami mendapatkan untuk menghasilkan suatu analisis terhadap penggunaan bakar yang optimal akibat sistem kontrol bekerja itu karena kita datang ke ini Pak, ke perusahaan kapal. Paling gampang Pelni lah begitu ya. Pelni itu kan sekian banyak kapal berlayar kemana-mana, kita tanya berapa barel per perjalanan dari Surabaya ke sini. Itu kita dapatkan itu dulu. Kalau misalkan tadi Bapak menyampaikan apakah bisa ya tanpa data, tetapi kita bisa modelkan secara matematika. Berarti entry point untuk membuat database ini dari mana yang saya tidak tahu. Seharusnya real memang. Real, Pak Edi. Iya. Sangat mudah kok. Kebetulan kalau Surabaya kan dekat dengan Tanjung Perak, ada sekian banyak perusahaan kapal. Di situ kita tanya kapalnya jenis apa, spesifikasinya berapa. Itu selain kita tanya ke perusahaannya, kita bisa juga lihat di BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi seperti itu kita bisa dapatkan dari sana. Dan sebenarnya dari desain awal itu memang ada, Pak Edi. Ada tangki bahan bakar yang tersedia, ya. Dan itu untuk ini kan perjalanan berapa itu ada. Tetapi untuk kapal-kapal yang sudah beroperasi sekian tahun menjadi berbeda memang. Ya. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapat Prof. Aulia tentang kontribusi perguruan tinggi dalam mempercepat program pemerintah tentang program tol laut? Pak Edi, mungkin saya tidak banyak bisa menyampaikan itu. Pada saat Bapak Presiden Joko Widodo dulu menyampaikan ini ya di tahun berapa ya Pak ya, yang di periode 1 ya kalau tidak salah, sudah menyampaikan ini. Ya grand design-nya kalau itu tol laut ya, itu dalam rangka untuk apa dulu tujuannya? Apakah efisiensi terhadap sesuatu? Sebenarnya bagi teknik fisika sih bisa, Pak. Tetapi kecukupan suatu data yang nanti digunakan itulah yang saya tidak berani. Tidak berani untuk menyampaikan di sini. Saya rasa bisa, Pak, kalau kita berkontribusi terhadap masalah ini tol laut dengan syarat kita berkolaborasi. Bapak Ibu, saya melakukan pengembangan penelitian ini tidak saya sendiri. Saya bersama ada Prof. Eko Jatmiko, Bapak Wasis, ini dari teknik kelautan, teknik perkapalan, Bapak Masuri yang sampai dengan saat ini itu dari sistem perkapalan, Pak Dimas sistem perkapalan. Jadi tidak hanya kami dari teknik fisika, karena untuk masuk ke dalam bidangnya mereka itu adalah standar bahasanya. Bahasanya sudah standar. Saya harus ikuti standar itu. Contohnya tadi mengatakan bahwa kapal ini melakukan illegal fishing, illegal transshipment. Dengan pendekatan apa? Saya bisa. Nah, itu dengan standar yang telah dia tetapkan. Kalau kapal bergerak begini dalam masa waktu tertentu, jaraknya konstan, kemudian kecepatannya konstan, apakah itu bisa diduga? Kalau head on, kalau apa itu semuanya standar yang saya bisa dapatkan dari teman-teman di bidang mereka, ya, bidang kemaritiman. Jadi saya rasa bisa ini Bapak yang dari Unsra, asal kita bekerja sama secara multi maupun interdisiplin dengan bidang lain. Karena disitulah berlaku standar-standar. Itu, Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 3 ini sebenarnya penjelasan yang pernyataan terakhir dari Prof. Auliani. Apakah di kemudian hari dapat melakukan kolaborasi penelitian bersama Prof. Aulia dengan Universitas Samratulangi, terutama yang berhubungan dengan bidang ilmu kelautan dan teknik fisika? Oke, sangat bisa. Sangat bisa Pak.
penelitian kami tidak pernah hanya dari teknik fisika. Saat ini penelitian yang didanai dari kementerian, kami bersama dosen di teknik sistem perkapalan, kami bersama Universitas UISI, Kemengresik, kemudian juga dari UM Malang, kemudian dari LHI, dari BPPT LHI yang ada di Surabaya. Jadi banyak tim untuk meneliti, tidak pernah sendiri. Tidak pernah saya sendiri hanya dari teknik fisika selama ini. Demikian juga di dalam penelitian tugas akhir tesis tidak pernah saya membimbing mahasiswa saya ini secara sendiri. Selalu bersama dosen yang berasal dari teknik kelautan atau teknik sistem perkapalan, teknik perkapalan, transportasi laut maupun yang lepas pantai. Begitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Mohon izin mau bertanya, bagaimana mekanisme sistem autopilot kapal menghadapi guncangan-guncangan di laut, baik itu di atas perairan maupun di dalam laut? Autopilot untuk service sea vehicle, jadi kapal di atas permukaan laut, ya. Autopilot ini mengandalkan pada aktuator namanya rudder dan propeller, yang bisa merubah arah maupun menambah mengurangi kecepatan. Jadi intinya dua aktuator ini bekerja. Dua aktuator ini bekerja atau tidak, ini yang memerintah adalah sistem pengendali. Sistem pengendali yang saat ini terpasang, yang masih terpasang itu PNID, termasuk kapal Sigma kelas. Kapal Sigma yang KRI Dewantoro, tadi itu adalah menggunakan PID. Ya, di PPT saya ada di bagian terakhir. Jadi dengan masukan daripada error arah, error kecepatan, maka aktuator tadi bisa melakukan menyebabkan perubahan terhadap arah dan kecepatan kapal. Kemudian bagaimana kalau itu berada di laut? Secara desain, by design, kapal itu memang dirancang untuk sea state berapa? Sea state itu adalah kondisi laut. Ada kondisi 1, ya, sea state 1 itu tenang sekali. Jadi laut ini dalam keadaan yang sangat tenang. 10 cm lah ini gelombangnya, 0,1 meter. Sea state 2, sea state 3 sampai kondisi paling kritis adalah 9. Sea state 9 itu pada saat ketinggian gelombangnya melebihi dari 8 meter, 7-8 meter, kecepatan anginnya skala Beaufort itu berapa ya, saya agak lupa. Jadi badai itu adalah sea state 9. Jadi setiap kapal itu dirancang untuk memenuhi kondisi laut tertentu. Jadi kan itu ada izin pelayarannya. Kalau kapal jenisnya ini, ukuran ini, maka dia tidak boleh berlayar di area mana, begitu Pak Edi. Jadi by design ada. Ya. Tapi secara modeling yang kemudian kita bisa simulasikan, sistem pengendalian itu kan error, ya, menyebabkan pengendali bekerja, menggerakkan aktuator, kemudian bisa merubah variabel pada plan. Dalam hal ini adalah variabel dinamika dari kapal. Gangguan atau beban dari lingkungan itu berdampak terhadap gerakan ini. Karena apa? Gaya. Karena inersia yang diakibatkan oleh gangguan ini. Saya berikan contoh, kalau ini adalah angin. Angin itu akan mengena pada sisi kapal, lambung kapal kanan kiri, ya. Maka besarnya gaya pada kapal ini adalah sebanding dengan besarnya luasan daripada lambung kapal. Nah, ini kan kalau aktuator tidak bisa aktuator itu menghasilkan besaran gaya maupun momen yang menyebabkan mengatasi besarnya gaya maupun momen daripada gangguan, maka ya tidak bisa. Gitu nggih. Jadi intinya dari hukum Newton 2 ini saya berikan mungkin ini. Saya share screen tentang terakhir
ini tadi bentar ini terlalu jauh. Sebentar, persamaan. Nah, ini saja. Ini kan persamaan translasi dan rotasi, kinematik dan dinamikanya daripada kapal. Kelihatan ya Pak Edi, nggih? Ada kapal tanker. Ya, kelihatan. Ini kan persamaan hukum Newton 2. Massa kapal ini ya udot itu adalah ini adalah arah search, maju mundurnya kapal. Yang baris kedua ini arah sway, bergeser ke kanan maupun ke kirinya kapal. Ini hukum Newton 2 juga. Kemudian yang ini arah naik turunnya, ya, yang ada gaya, arah heaving, arah sway, arah surge. Kemudian ini adalah persamaan untuk rotasi. Ini momen. Ini adalah momen inersia arah surge, arah Z. Nah, notasi-notasi ini adalah perubahan kecepatan arah surge. Jadi U itu kecepatan arah surge, P arah W dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya ada gaya tambahan. Ya, ada gaya tambahan akibat daripada gelombang. Jadi X ini bisa muncul dari akuator ditambah dengan gaya daripada gangguan. Jadi itu. Gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi nih. Izin bertanya, SIM kontrol dapat dibuat sudah mempertimbangkan drag dan hydrofoil dengan CFD. Ya. Dan digital saat ini apakah sudah mempertimbangkan penggunaan artificial intelligence AI? Iya Pak, bisa. Jadi modeling kapal itu bisa kita kembangkan. Ya itu kan sebuah benda, ya benda yang berada di atas permukaan laut itu dia akan pasti ada massa tambahannya karena berada di laut. Nah kita bisa menghitung besarnya massa tambahan akibat daripada ini tadi tambahan hidrofoil dan juga besarnya Coriolisnya. Kalau itu kita bisa dapatkan, maka kita akan bisa memodelkan kapal dengan ada tambahan hidrofoil dan sebagainya. Lambungnya ada 2 lambungnya. Apa itu yang ini yang di bawah itu ada 2, ada 3 trimaram maupun 2 maram. Itu kan sebenarnya pengembangan daripada model yang di hukum Newton 2. Ya, tetapi model akibat tambahan tadi Bapak Ibu bisa melihat di beberapa jurnal. Ya, sudah banyak penelitian tentang modeling persamaan dinamika kapal. Jadi benda yang ada di atas permukaan laut itu diturunkan oleh yang saya sampaikan tadi, ada Sanomoto, Blanke, ada Christensen, dan itu diturunkan oleh murid-muridnya Bapak Ibu. Murid-murid dari Bapak Ibu bisa membaca di buku Vossen. Vossen mengeluarkan beberapa buku, 2 buku diantaranya adalah modeling tentang kapal. Dan dikembangkan oleh murid-muridnya Vossen sampai dengan saat ini untuk bentuk kapal yang lain. Sehingga kalau modeling kapal ini kita bisa dapatkan, maka kita bisa mengusulkan atau mendesain sebuah sistem kontrol, baik itu kontrol yang konvensional PID maupun yang berbasis artificial intelligence, fasilogik, ya, contohnya fasilogik. Jadi mungkin saya ambil sebuah ilustrasi bentar. Bentar, ini aja. Oke, share screen. Oke, ini saja. Lah, kontrol dengan menggunakan artificial intelligence yang di sini, ya. Jika error trajektori segi big, jika error apa adalah big, ya, besar, dan
error ini adalah besar, maka then U adalah ya sinyal kontrolnya adalah ini. Kita bisa melihat di sini sebentar satu lagi yang lebih detail, lebih teknis. Sebentar, L3 LDR. Ini. Terlihatkah Pak Edi contoh daripada MLC base L3 LTR? Nah, ini kontrolernya, ini masukannya adalah ya error kan, heading desire, ini ya menggerakkan suatu kontrol, kemudian kita ini dipakai untuk referensi daripada kontrol smart artificial intelligence pakai Fuzzy Autopilot, pakai Fuzzy. Kalau tadi saya menyampaikan jika error adalah besar dan delta error adalah besar, maka sinyal kontrol adalah besar. Ya itu kan Fuzzy. Tetapi kita bisa juga menghasilkan then-nya itu adalah sebuah nilai persamaan seperti ini. Ini kami lakukan, Bapak Ibu, karena ini saya gunakan untuk melihat perubahan sistem kontrol ini akibat gangguan dalam frekuensi tinggi. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Fatoni lagi nih. Dalam situasi perang di laut, apakah sistem autopilot ini bisa mengatasi kerusakan-kerusakan di kapal akibat terkena rudal? Ya, saya belum pernah membuat simulasi tentang itu. Tetapi kalau semua informasi data kita bisa dapatkan, maka sebenarnya bisa. Misal, seperti radar di laut itu bisa mendeteksi ini benda asing. Nah, itu sebagai masukan pada atau informasi sistem kontrol bekerja. Jadi semua informasi kita akan dapatkan, maka sistem kontrol akan bisa bekerja. Saya belum melihat kapal-kapal atau belum ini ya, belum punya banyak informasi kapal perang milik Amerika karena secret. Ya. Sampai dengan saat ini saya belum bisa dapatkan kelengkapan daripada kapal perang Amerika seperti apa. Yang saya dapatkan selama ini hanya ada membawa rudal, ada dengan ukuran sekian, kecepatan sekian, kemudian armada ini membawa sekian banyak persen, itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kelengkapan secara lengkap tidak punya, Pak Edi. Jadi saya belum bisa. Kalau semua informasi kita dapatkan, maka sangat memungkinkan untuk bisa membuat sistem autopilot. Dan pada kondisi tertentu itu justru penanggung jawab pertama bukan mesin, autopilot itu mesin. Penanggung jawab pertama itu tetap di kaptennya. Itu regulasi yang berlaku di ini ya, dimanapun, di negara manapun, masalah yang terkait dengan pertahanan keamanan. Jadi tidak mengandalkan pada sistem otomasi, tapi yang diminta tanggung jawab adalah kaptennya. Sehingga pada kondisi tertentu ya kaptennya harus memutuskan apakah akan melakukan meng-on-kan sistem autopilot atau tidak. Saya bisa memberikan contoh ini sebentar. Saya tunjukkan secara real yang ada di kapal kelas Sigma adalah ini. Ini ini. Saya share screen. Ini data terbaru yang mungkin secret juga ini ya. Ini yang ada di kapal kelas Sigma terpasang ini. Yang terpasang ada satu radar, ada mode selektor. Nah, ini mode selektor itu ada yang man, yang auto. Jadi ada memilih ini. Ya, dipilih kemudian
ada saklar selektor ini men-switch apakah akan melakukan full speed, speednya setengah, itu ada saklar ini, Giro Kompas, kemudian Kompas, speed lock, ini yang ada, ini real ini. Yang digunakan adalah adaptive PID, dan inilah yang, jadi ada mode, setelah saya gambarkan dari apa yang ada dalam Class Sigma adalah seperti ini. Jadi ini NFU, FU itu adalah following unit. Bentar. Detailnya. Ini kalau saya stop share, ini data real yang saya dapatkan. KRI Class Sigma. Ini ada, kelihatan bet ya? Kelihatan. Ya, ini. Jadi kita bisa mempelajari dari spesifikasi seperti ini. Kemudian kita analisis dari spek yang ada, kemudian kita bisa mengembangkannya. Nah, ini banyak yang sifatnya rahasia, Pak. Itu Pak Edi. Oh ya, baik. Berikutnya masih Pak Muhammad Fatoni. Untuk proses kalibrasi komponen-komponen sistem kendali kapal idealnya dilakukan setiap berapa periode, ya? Mungkin saya hanya bisa menjawab untuk kapal selam kita nih, Cakra dan Nanggala, karena saya pernah bersama tim konsorsium kapal perang. Jadi untuk kapal perang kita Cakra Nanggala ini setiap 10 tahun dikalibrasi, kalibrasinya pada kedalaman tertentu untuk menganalisis kinerja seluruh komponen itu bisa berfungsi dengan baik pada kedalaman tertentu. Untuk kapal-kapal lain pasti punya Pak Edi, itu ada dari pabrikannya, dari produsennya itu selalu memberikan data ya, dikalibrasi setiap sekian tahun gitu Pak Edi. Baik. Tapi kalau yang Cakra dan Nanggala itu ada memang sudah ditetapkan segitu tahun. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Kebetulan saya pernah terlibat dalam desain kontrak beberapa floating offshore structure seperti floating production storage, offloading. Kemudian ada floating LNG dan floating storage and receiving unit. Kemanakah masuk semua floating unit ini dalam klasifikasi kapal dan juga modular desainnya? Terima kasih. Pak Edi, mungkin saya yang belakang tadi agak kurang jelas. Jadi dari Pak Sirika, monggo diulang. Ya, ini masuk klasifikasi kapal itu, kapalnya klasifikasi apa dan termasuk modular desainnya. Oh ya, oke. Kalau klasifikasi kapal kita bisa dapatkan data tersebut kan dari Biro Klasifikasi, Pak. Di BKI kapal. Itu setiap kapal yang berlayar di Indonesia itu secara lengkap dia ada. Lengkap itu. Di situ Biro Klasifikasi Kapal. Kalau data itu kita dapatkan dari marinetraffic.com, waktu gambar warna merah, itu tadi kita klik, kita masuk ke dalam sistem Biro Klasifikasi BKI-nya Indonesia, kalau kapal itu Indonesia, maka sudah terlihat. Jadi ada webnya BKI yang kita bisa ambil, Pak, data-data itu. Ya, termasuk itu tadi, termasuk bahwa selain
panjang lebar spesifikasi kapal, termasuk bawaannya, buatan tahun dan sebagainya, lengkap di situ. Jadi mengambilnya dari websitenya BKI, asalkan ada nomor register IMO. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Nama saja namanya MV apa gitu nggak bisa. Tapi kalau nama dan nomor registernya IMO ada, kita bisa dapatkan speknya lengkap. Gitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi. Di dalam kasus tenggelamnya kapal Titanic dan kapal Tampu Mas, pelajaran apa yang bisa diambil di dalam kajian sistem kendali kapal? Ya, tenggelam atau tidak itu kan sebenarnya sistem balas kan Pak ya. Sistem balasnya bekerja atau tidak. Kalau tidak bekerja ya sudah, ya pasti dia akan tenggelam. Lah, ini tadi sistem balas itu kan seperti kalau begini ada tangki-tangki ya, tangki-tangki yang diletakkan di sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, depan dari kapal. Kalau mau rolling atau oleng ke kanan, maka sebenarnya tangki yang ada di sebelah kiri ini harus diisi air, maka dia akan stabil. Jadi sebenarnya hukum Archimedes ini Pak, memindahkan fluida agar dia tetap ini kan Pak ya. Demikian juga naik turun. Ada yang dikeluarkan, ada kalau fluida di dalam tangki kita keluarkan, maka dia akan naik. Tapi kalau kalau mau masuk ke kedalaman tertentu, ya tangki tadi diisi air. Ya. Jadi kan masanya bertambah. Itu hukum Archimedes. Tenggelamnya kapal tidak berfungsinya sistem balas dan pasti ada sensor-sensor yang tidak berfungsi. Gitu nggih Pak nggih. Bapak Ibu kalau punya waktu dan diizinkan masuk ke kapal selam kita, Bapak Ibu coba masuk di situ. Ya, kapal Cakra atau Nanggala ini, oh satunya sudah ini kan ya, sudah hilang kapan itu, jadi tinggal satu, Bapak coba masuk. Di situ sistem instrumennya masih lama, sangat lama. Sensornya apakah pernah dicek ini berfungsi dengan baik? Mohon maaf ya saya menyampaikan itu. Jadi intinya tadi sistem balas tidak akan bekerja akibat daripada sensor. Ya. Kalau sensor bisa memberikan suatu informasi dia pada kedalaman tertentu, ya, di kedalaman sekian, maka kan ada suatu perintah untuk membangkitkan atau menggerakkan sistem balas. Jadi itu tadi ya sensor sistem kendali, sensor sistem kendali itu. G, Pak Fatoni. Jadi sistem balas kita. Ya. Berikutnya dari Pak Toto Haksoro. Oh, ini murid kesayangan ini. Oh ya. Bagaimana untuk mengontrol proses plan yang ditempatkan di atas kapal, misalnya kapal FLNG yang akan selalu berpindah apabila source testnya habis, dan ini mungkin akan bagus untuk aplikasi di Indonesia. Saya melihatnya ada dua kontrol, yang satu proses plan, satu lagi naval control. Siapa yang akan menjadi master ya Bu Aulia? Terima kasih. Ini ya untuk kapal-kapal yang mempunyai fungsi khusus. Kan ada yang membawa LNG ya, dia pada suhu tertentu akan berubah sifat ya. Pada perjalanan tertentu sekian lama dampaknya suhunya naik, tekanannya naik dan sebagainya. Berarti ada kontrol yang ada dua kontrol. Satu adalah kontrol untuk proses tadi, satu lagi kontrol untuk trajektori kapal. Kemudian apakah ini bisa atau mungkin pertanyaannya begini, split atau digabung gitu ya? Saya rasa ini gabung karena kondisi cuaca dari titik keberangkatan sampai berlayar sampai kepada titik destinasi itu kondisi cuacanya sangat berbeda. Jadi itu Pak Edi,
Ya, dua kontrol ini pasti akan menjadi harus terintegrasi. Tapi ini Baik. bagus Pak Edi bagus ini Ya, kalau udah ini benar ya, ya. Pak Toto sambil tersenyum aja ini, Ya, Bu. ya. Ya, yang selama pernah saya lakukan itu begini, melakukan perancangan sistem kontrol autopilot pada kapal perang, kapal ini sambil menembakkan meriam secara periodik gitu ya. Nah, itu yang kita pernah lakukan. Tapi kalau untuk proses hanya terjadi di platform offshore. Platform offshore itu kan berarti tetap dia di posisi atau lokasi yang tetap, tidak berpindah seperti kapal. Baik. Itu Pak Berikutnya Edi. dari Pak Ferry. Bu, untuk Ye. halaman 60 dari materi presentasi, besaran K, M, dan N itu fisiknya apa ya? Terima kasih. Oke, saya coba masuk ke dalam sini. Ini halaman 60. G. Ini besaran massa kapal. Kan dalam spesifikasi kapal itu ada massa sekian ton. Ini massa, ini center gravity. Jadi kalau kapal ini kita buat diagonal ya Pak ya, ditarik garis ke sini, ke sana, dari ujung sini ke sana, ini ke sini gitu. Kelihatan enggak Pak kapal tankernya? Ya, kelihatan, kelihatan. Oke, kemudian kita titik tengahnya kita buat garis vertikal. Center gravity ini dari titik perpotongan ini berapa? Apakah di atas ataukah di bawah titik perpotongan diagonal? Di dalam kestabilan benda di atas laut itu kan ada kondisi kalau titik gravitasi itu di bawah titik apungnya, maka kapalnya stabil atau tidak. Jadi begitu, ini XG, ini center gravity, ya untuk sumbu X itu arah search, kemudian YG ini adalah center gravity, satuannya adalah meter untuk arah yang sway, kemudian ZG ini adalah center gravity, satuan meter untuk arah heaving, begitu Pak. IX adalah momen inersia arah search, IZ arah sway dan seterusnya. Ini ada dinamakan sebagai koefisien hidrodinamika kapal, Bapak Ibu. Koefisien hidrodinamika kapal, nilai IX, nilai IY, nilai ini tidak ada di dalam spek kapal, tidak ada. Ada suatu persamaan empiris yang diusulkan oleh beberapa peneliti, salah satunya Clark, CLARKE. Clark ini mengatakan bahwa koefisien hidrodinamika daripada kapal itu adalah fungsi daripada panjang kapal, LPP-nya, ya. Kemudian lebar kapal itu adalah B, notasinya, breadth-nya. Kemudian tinggi kapal itu adalah T. Jadi fungsi itu juga fungsi dari CB. CB itu adalah koefisien blok. Koefisien blok itu gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau kapalnya seperti ini, kemudian kita buat bus, ini, maka berapa volume yang ditempati oleh lambung kapal ini terhadap volume bus. Kalau nilainya tertentu, maka dikatakan bahwa nilai itu secara internal stabil. Bapak Ibu lihat kapal feri yang gemuk itu, gemuk kan? Itu nilai koefisien bloknya besar, di atas 0,6. Tetapi kapal perang yang tadi, kapal perang Sigma itu kan lancip begini. Jadi kalau kita buat kubus, kita bandingkan volume yang ditempati oleh kapal tersebut terhadap volume kubus itu kecil. Nah, itu kemampuan manuvernya baik untuk kecepatan tinggi, 30 knot. Gitu. Jadi angka-angka di sini ini bergantung pada spesifikasi dari kapal. Dimensinya tadi meter, ada ton, gitu Pak Edi. Nah, untuk kita menentukan besaran koefisien hidrodinamika, Bapak Ibu bisa membaca dari beberapa buku. Salah satunya adalah buku yang dikeluarkan oleh Vossen. Begitu, Pak. Selain itu adalah buku Naval Arsitektur yang jilid 3.
Buku Naval Arsitektur itu ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Nah, jilid 3 ini kita pakai untuk menentukan koefisien hidrodinamika kapal. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir ini. Dari Pak Rio. Salah satu syarat pra pembangunan JT diwajibkan melakukan survei menggunakan salah satu teknik geofisika mirip dengan GPR, Ground Penetrating Radar atau batimetri. Di saat yang sama, pemerintah sedang mencetuskan kebijakan One Map. Berkaitan dengan ini, saya izin bertanya. Yang pertama, apakah sekarang data seperti infrastruktur laut tersebut sudah terintegrasi ke dalam One Map ESDM atau PUPR? Satu dulu Bu. Nanti. Yang saya tahu sampai dengan saat ini belum lengkap. Batimetri untuk area tertentu aja belum lengkap. Jadi adanya itu Pak, karang-karang ada di posisi mana? Apakah di pelayaran antara Tanjung Perak ke Banjarmasin itu yang Bapak Ibu kalau masuk dalam map itu ada gambar warna biru muda, itu kan hanya warna biru muda aja. Nah, kalau ada data informasi di titik tertentu ada apa, itu sangat lengkap dan itu belum ada. Yang saya tahu ya Pak ya, tapi tidak tahu lagi kalau memang nanti ini di tahun ini ada tim peneliti untuk membuat peta secara terintegrasi area laut di Indonesia. Gitu Pak. Pertanyaan nomor 2 nih, apakah memungkinkan topik tersebut dijadikan bahan tesis atau disertasi seperti pembuatan sensor pendeteksi infrastruktur laut dengan metode computer vision dan lain-lain, agar sensor batimetri bisa kita buat bahkan diaplikasikan kapal-kapal pukat kecil milik nelayan. Tesis disertasi maupun tugas akhir S1. Kalau kita dalam melaksanakan TA, tesis maupun disertasi itu, kemampuan yang akan kita dapatkan sesuai dengan KNI level 6, 8 maupun 9, mengapa tidak? Sama-sama judul TA, tesisnya sama, tetapi itu tadi kemampuan yang akan bisa dapatkan melalui ya TA tesis itu sesuai dengan KKNI level 6, 8, 9 ya bisa kita lakukan. Saya berikan contoh untuk S3 contohnya. S3 itu adalah pengembangan keilmuan. Tapi kalau S1 adalah mengkaji. Itu kan Pak, mengkaji keilmuan dan kemudian mengaplikasikan. Tetapi kalau S2 sudah di atasnya itu. Ya, di atasnya itu. S3 juga harus muncul kritik terhadap kondisi saat ini dan kemudian mengusulkan suatu pengembangan keilmuan. Jadi ditakar dari itu saja Pak Edi. Ditakar daripada kemampuan di KKNI level 8 untuk magister dan 9 untuk doktor. Gitu Pak Edi. Baik, waktunya tepat jam 17.30, jadi kita harus akhiri acara kita. Sekali lagi, atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Profesor Aulia. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, Pak Edi. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, tadi cukup banyak pertanyaannya. Terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita ketemu lagi besok sore tentang cyber security. Silakan yang tertarik untuk bergabung. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Matur suwun Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Aulia. Prof. Edi. Pak nggih, matur suwun. Terima kasih semua. Izin live. Nggih.